Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kali ini saya mau menanggapi masalah setelah ubah arus AC ke DC kok jadi overcharger ya. Banyak pertanyaan dari teman-teman ya. Salah satunya yaitu, Bang, ketika saya ikutin tutorial, kenapa pengisian jadi overcharger ya? Nanti akan saya buktikan. Ada juga yang komentar bahwa tutorial saya katanya itu sesat ya Mas Bro ya, menyebabkan aki jadi overcharger ya. Oke, saya akan tes ya apakah overcharger apa enggak ya. Saya nyalakan kontaknya Mas Bro ya. Di sini bisa teman-teman lihat ya, arus setelah kunci kontak di voltmeternya ya, itu 12,0 ya. Cara ini udah saya sering ini ya Mas Bro ya, sering lakukan untuk motor Ninja ya. Untuk merubah arus AC ke DC-nya sama semua ya, dan hasilnya tetap aman ya Mas Bro ya, dengan mencabut kabel kuning yang dari spool, kemudian kabel kuning yang dari kiprok kita sambungkan ke output kontak ya. Itu cara saya Mas Bro ya. Jadi ketika motor teman-teman itu overcharger, tidak ada hubungannya dengan ubah arus ya. Mohon dicek kiproknya ya. Saya akan tes berapa volt ketika motor nyala ya. Bisa lihat ya teman-teman ya, ketika stasioner ada di angka 15,6 ya, 15,4 ya. Kemudian kita gas ya, sampai 16 ya. Kemudian teman-teman perhatikan, ketika kita nyalakan lampunya ya. Kebetulan lampunya udah lampu bilet ya Mas Bro ya. Kita lihat di voltmeternya ya, pengisiannya seberapa naiknya. Ada di angka 14,7 ya Mas Bro ya. Yang artinya setelah motor dihidupkan, walaupun gas RPM tinggi tetap dia normal ya, 14,7 itu masih normal ya Mas Bro ya. Jadi untuk teman-teman silakan periksa kiproknya ya. Ini lampunya udah bilet Mas Bro ya. Lampu udah bilet. Speedometer udah digital ini Mas Bro. Bisa teman-teman lihat ya. Jadi itu hasilnya ya Mas Bro ya. Ketika motor nyala karena pengisian belum terbagi ya, jadi pengisian masih fokus ke
ke aki ya, dan aki tidak mengeluarkan output ya. Jadi pengisian tadi nyampe 16 ya Mas Bro ya. Tapi ketika lampu kita nyalakan, tadi udah dilihat ya, itu pengisian normal ya Mas Bro juga, di angka 14,7 ya, yang artinya pengisian masih dibilang normal ya Mas Bro ya. Ini tutorial yang sama ya, di video sebelumnya yang Ninja RR itu ya, yang rubah arus, banyak teman-teman bertanya ya, Bang coba di test drive berapa volt tegangan maksimalnya begitu ya. Ada juga yang komentar itu cara sesat itu Mas Bro, nggak lama pasti akinya hamil katanya. Ya saya terima kasih saja ya buat teman-teman yang udah komentar ya. Ini sebagai bahan evaluasi saya Mas Bro ya. Saya akan bongkar tangkinya dulu ya. Kita akan cek menggunakan kiprok yang lain coba ya, seberapa tegangannya ya Mas Bro ya. Saya akan bongkar dulu. Oke ya Mas Bro ya, ini udah saya bongkar ya. Ini tutorialnya sama seperti Ninja yang saya upload kemarin-kemarin ya. Ubah arusnya ini dengan mencabut kabel warna kuning yang dari spool ya Mas Bro ya. Kemudian yang di kiprok ini Mas Bro, nah, lepas dulu ya. Nah ini Mas Bro ya, tutorialnya sama ya. Di sini kabel kuning kan kemarin di video sebelumnya itu saya lepas ya, saya jumper ke output kontak ya. Ini udah saya lepas dan sudah saya jumper ya, otomatis yang dipakai di sini cuma 3 kabel ya. Tadi ini masih kiprok bawaannya Ninja ya Mas Bro ya. Tadi ketika dinyalakan itu nyampe 16 volt ya Mas Bro ya, tanpa lampu menyala ya, tanpa beban lampu menyala ya. Tapi ketika beban lampu dinyalakan tadi normal ya Mas Bro ya, nyampe 14, sekian ya. Kemudian saya akan tes Mas Bro ya, bahwasanya itu dengan cara merubah arus ini, apa memang ada hubungannya pengisian ampere charger ya. Jadi saya mau coba pakai kiproknya Mio ya. Ini kodenya 5TL ya. Saya akan coba pasang nanti seberapa tegangan dari kiproknya Mio ya. Oke, saya akan pasang dulu, nanti kita nyalakan dan tes seberapa tegangannya ya, pengisiannya ya. Untuk kabel hitam belis kuning itu negatif ya. Dan yang biru itu yang dari kiprok ya, pengisian ya. Kemudian yang putih list hitam itu yang ke aki ya. Kita akan tes dulu. Kita kontak on ya. Oke. Kemudian perhatikan ini Mas Bro, di voltmeternya ya. Posisi arus standby itu tanpa beban 12 volt lah ya. Kemudian nanti saya akan menyalakan motor dan menyalakan lampu ya. Ada perbedaannya berapa ya. Ini pakainya kiproknya Mio ya. Di sini
15,3 15,4 ya mas bro ya. Kemudian saya akan nyalakan lampunya ya. Ini kita nyalakan lampunya. Jadi 12 ketika kita gas. Sampai 13 lebih itu tadi mas bro ya. Oke, yang artinya itu ketika teman-teman merubah arus ngikutin tutorial saya ya, itu tidak jadi masalah ya mas bro ya. Nggak ada yang sesat ya mas bro ya. Untuk teman-teman mungkin bisa komentar ya, misalkan ada masalah ya. Tadi udah dites dari kiprok aslinya sampai 16 ya, tapi ketika lampu kita nyalakan ya, dia turun jadi 14,7 itu pengisian yang bagus ya mas bro ya. Setelah kita ganti punyanya Mio, itu juga bagus ya mas bro ya, tidak ada overcharger ya. Jadi tadi di angka 13,9 ya, hampir 14 ya. Usahakan untuk kiprok jenis Ninja itu usahakan original ya mas bro ya. Dan teman-teman kalaupun ganti pakai punya Mio harus yang original ya. Jadi ini bagus jadi ya. Jadi untuk Ninja bisa pakai kiproknya Mio atau Mio Soul ya, bisa ya. Jadi kesimpulan dari video ini ya mas bro ya, ketika pengisian tanpa beban di angka 16 volt ya, namun ketika lampu kita nyalakan di angka 14, sekian volt, itu tidak jadi masalah mas bro. Karena apa? Karena ketika ada input dari kiprok menuju ke aki, kemudian aki tidak mengeluarkan output, otomatis pengisian akan berlebih ya mas bro ya. Kemudian ketika lampu kita nyalakan, otomatis aki ada beban lampu ya untuk mengeluarkan arus ya. Akhirnya pengisian akan terbagi mas bro, ke aki dan ke lampu. Jadilah 14, sekian volt ya mas bro ya. Mungkin itu saja ya mas bro ya penjelasannya ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Dilan Ciki ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.